Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Jaga kesehatannya, amin. Allah kabulkan hajatnya, amin. Hadir di tengah-tengah kita sahabat saya dari Manado, jadi pendeta top di Jakarta. Tepuk tangan untuk Pendeta Gilbert Lumindo. Saya tanya, pendeta, kenapa kalau orang Kristen itu ke gerejanya seminggu sekali, sementara orang Islam sehari 5 kali? Ternyata jawaban beliau, Gus, kami orang Kristen kenapa ke gereja seminggu sekali? Karena sedekahnya 10%. Jadi seminggu cukup sekali. Kenapa orang Islam harus 5 kali sehari? Karena zakatnya cuma 2,5%. Ini sahabat saya pendeta ini. Kemarin beliau saya ajak makan di makanan Arab di Jakarta, makanan khas Arab, nasi mandi. Langsung saya bilang, hati-hati Pak Pendeta, ususnya mualaf. Hadir di tengah-tengah kita, mohon maaf yang di sini agak duduk mas, yang belakang biar bisa lihat Pak Prabowo. Duduk semuanya, duduk. Ya duduk dulu. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadir juga di tengah-tengah kita salah satu pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, putra dari Gus Solah. Tepuk tangan untuk Mas Ipang Wahid. Di belakang juga ada banyak Gus ini. Ada Pak Sugiono juga ya. Nah, Pak Sugiono terima kasih hadirnya. Ada Gus Adin, ada Gus Aam, Gus apa lagi yang hadir? Gus Sofa, Gus Nafi, Gus Miftah, sing di rumah goblok. Ada Rahanas dan lain-lain. Bapak Ibu saya muliakan, kenapa ini bukan malam Ahad Pahing? Jenderal mohon izin, rutinan kita di pondok itu setiap malam Ahad Pahing. Tapi karena ada banyak jamaah yang belum sempat open house di pondok kemarin, karena kebetulan saya harus ke Singapura dan ke Hong Kong. Kan aku kiainya selebritis. Maka banyak jamaah yang datang kecewa karena tidak bisa berjumpa. Kebetulan tanggal 3 Pak Prabowo mau ke pondok. Maka saya kasih judul acaranya di situ, Jenderal Ormas Open House Akbar bersama Pak Prabowo Subianto. Tepuk tangan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka hari ini saya sebelum nanti memberikan kesempatan kepada Bapak Prabowo, mumpung ini masih bulan Syawal, halal bil halal, yang datang ke sini minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, yang minta THR saya minta maaf. Tapi yang jelas, acara seperti ini dalam agama disebut silaturahmi.
Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Artinya Pak Prabowo hari ini mau hadir di tengah-tengah kita untuk silaturahmi, berarti dalam rangka menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Kalau cintanya Gus Miftah sama Pak Prabowo itu sudah lama. Saya bilang, Pak Prabowo, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Nah, maho. Tapi kalau cinta saya kepada ibu-ibu Ziaristi ini jelas, seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Nah, orang yang mau silaturahmi, apa janji Allah? Satu, dipanjangkan umurnya. Amin. Semua yang hadir panjang umur. Pak Prabowo panjang umur. Pendeta Gilbert panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pendeta Gilbert hidup sendiri. Yang kedua, bagi orang yang mau silaturahmi, janji Rasulullah dua, dilancarkan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dibahagiakan hatinya, amin. Pulang lunas hutangnya. Kenapa aminnya paling kenceng ya? Nah, di mana pentingnya silaturahmi? Saya kasih satu cerita. Umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kemarau panjang. Banyak umatnya yang mati. Akhirnya apa? Nabi Musa ngajak umatnya untuk sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau kamu punya dua pilihan, bukan istisqa tapi istikharah. Kayak jomblo-jomblo mau menikah sama A atau sama B, itu istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan gak ada yang mau kamu istikharahi. Akhirnya sakit hati. Makanya kalau mencintai pasangan cukup sepenuh hati, bukan sepenuh jiwa. Sehingga kalau kamu putus dari pasangan musuh, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kok Gus Miftah dibully sama orang gak pernah sakit hati? Saya belajar dari Pak Prabowo. Kita gak pernah sakit hati kalau dibully. Saya bilang, kenapa Gus Miftah sering dibully sama orang? Jelas saya terkenal. Kenapa saya dimusuhi? Karena saya kuat. Betul Bu? Makanya kalau ibu-ibu banyak dimusuhi sama orang, santai saja. Jangan kayak kamu, temannya pasang status WA, hatinya tersinggung. Kalau ada orang pasang status, kamu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Betul? Umatnya Nabi Musa akhirnya sholat jenderal. Karena negaranya waktu itu kekeringan panjang. Sudah sholat 3 kali, ternyata belum turun air hujan. Akhirnya apa? Nabi Musa ini matur sama Allah. Tuhan, kami sudah sholat 3 kali istisqa, kenapa belum turun air hujan? Allah jawab, salah satu kelebihan Nabi Musa itu, mohon maaf, dia langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Tuhan, kok gak turun hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepadamu, kepada bangsamu. Kenapa Tuhan? Karena ada umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada umatmu yang bermusuhan, saling mencela antara satu dan yang lainnya, tidak mau bergandengan tangan, justru saling memfitnah dan mencaci maki. Kemudian Nabi Musa matur, Tuhan, apa syaratnya supaya engkau menurunkan air hujan? Allah jawab, lakukan 2 hal. Yang pertama, jadikan umatmu umat yang rukun, maka aku akan menurunkan hujan dan rahmatku, kata Allah. Artinya apa? Kalau bangsa Indonesia pengen mendapatkan rahmatnya Allah, harus rukun.
rukun, kompak, bersatu, termasuk beda agama. Saya dengan pendeta Gilbert. Saya kemarin bikin acara di Jakarta, dihadiri 250 pendeta. Acaranya buka puasa bersama, padahal yang puasa saya sendiri. Yang hadir pendeta sama romo-romo. Saya bilang, Jenderal, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Apa agamanya burung? Ada dua. Kalau nggak Kristen, burung emprit. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Emprit yang kepalanya putih. Emprit kaji. Bahkan burung gereja sukanya tinggal di masjid. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk. Malah yang nggak pernah masuk masjid, Pak Haji. Namanya hajingan. Tapi kalau ikan pendeta Gilbert, agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena yang paling besar namanya Paus. Ada temannya pendeta Gilbert datang ke pondok. Di depan itu Jenderal sama tuh asrama putra Jenderal. Mereka ke asrama putri. Ini masjid. Ada kolam. Ada pendeta telepon saya, Gus Miftah, boleh nggak saya mancing di kolam ikan pondok? Oh boleh, pendeta silakan datang. Begitu datang mau masuk ke kolam Jenderal melewati genangan air. Pendetanya bilang, Gus, saya nggak boleh kena air, kakinya korengan. Terus gimana pendeta? Mbok saya tolong, saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong, Jenderal. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, buyur. Pendeta tanya, Kiai, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf, Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Kiai. Maka Pak Prabowo ini di mana-mana bilang sama saya, Gus, kalau bangsa ini pengen besar, ayo rukun, akur, bersama. Setuju? Gak usah saling menjelek-jelekkan. Saya bilang, saya mendukung, mendorong pendeta Gilbert dan orang Kristen untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana orang Kristen untuk menjadi baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana untuk orang Islam supaya menjadi baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Betul? Maka beda agama itu, orang beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, maka kalau kita akur, Indonesia makmur. Nomor dua apa? Kata Allah kepada Nabi Musa, kalau pengen aku menurunkan rahmat, kamu cari wali Allah namanya Barakh. Nabi Musa tanya, saya itu nabi, masa saya disuruh mencari wali? Kenapa? Jawabannya Jenderal, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Kenapa? Karena si Barakh itu kata Allah membuat saya tertawa sehari minimal 3 kali. Jadi mohon maaf, Allah itu juga bisa diajak guyon, juga bisa diajak guyon. Makanya kalau saya jadi Pak Prabowo, bisa doanya begini, ya Allah, saya besok nyalon presiden lagi. Sudah 2 kali gak jadi, ya Allah, masa besok gak jadi lagi, ya Allah. Masuk. Allah langsung, ya tak kasih Pak Prabowo. Begitu Jenderal, pakai diam saja. Betul. Allah itu senang sama orang lucu seperti Barakh. Makanya Pak Prabowo juga senang sama Gus Miftah, karena Gus Miftah ganteng. Kita jaga kekompakan. Kalau presiden besok siapa yang jadi, Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz, betul? Cuman memang menurut, bukan survei,
survei menurut Firosat Ronggo Warsito, rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O. Soekarno, Prabowo, Soeharto, Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok berarti Prabowo. aku gak kampanye. Saya cuma ingat satu hal yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Satu, Gus Dur pernah bilang apa? Orang yang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Betul? Pak Prabowo itu saya sampaikan, Jenderal mohon izin, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa Gus? Diinjak-injak tetap welcome. Iya. Itu akhlaknya Pak Prabowo. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Nah, sebelum Jenderal sambutan, karena ada pendeta Gilbert, kan pengen tahu khotbahnya orang Kristen itu seperti apa. Coba minta mic-nya. Minta mic-nya. Oh, ada. Ini untuk jenderal, Nah, satu ini. Jadi beliau dulu ini pernah datang ke sini bikin YouTube sama saya. Gus Miftah marah nggak kalau ada orang Islam masuk Kristen? Hak saya marah apa pendeta? Wong hidayah itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Berarti Gus Miftah nggak marah Asmiranda masuk Kristen? Enggak. Saya gantian tanya, pendeta marah nggak kalau orang Kristen masuk Islam? Enggak. Berarti pendeta nggak marah Deddy Corbuzier masuk Islam melalui saya? Enggak. Deddy Corbuzier Jenderal, Islamnya di sini. Dia datang ke sini, saya marahin. Kenapa kamu beda agama? Kamu jadi orang Kristen seminggu sekali gak pernah ke gereja kok, tak bilang begitu. Sorry Gus, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? 1 minggu libur. Matamu tak bilang. Nah, jeleknya orang Indonesia itu satu. Kalau pindah agama, gak bisa move on. Orang Islam masuk Kristen menjelek-jelekan Islam. Orang Kristen masuk Islam menjelek-jelekan Kristen. Gak boleh. Meyakini agama yang kita peluk benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Gak boleh. Betul? Tapi juga orang kebablasan Jenderal. Orang mengatakan begini, semua agama itu benar, titik. Saya juga nggak setuju. Itu masih koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama baik, saya setuju. Nggak ada agama mengajarkan kebencian, keburukan. Tapi kalau kebenaran bagi penganutnya. Kalau semua agama benar bahaya. Nanti gosipang tiap hari ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Ganduli Mbah Dharma. Itu gak boleh. Ini Gundal Gandul. Tapi juga Jenderal, dulu ada yang ngawur. Di Indonesia itu konflik agama gara-gara kolom agama dalam KTP. Itu diskriminatif. Maka waktu itu diusulkan kepada Mendagri Cahyokumolo supaya kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya bilang, saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus, betul? Karena itu identitas kebanggaan, nama Gilbert agama Kristen. Masuk surga KTP-nya. Saya nggak setuju. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya tidak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Enggak ya? Sorry, saya setia. Jangan ganggu saya. Matanya kan ada Buddha, ngawur. Nah, seperti apa khotbahnya orang Kristen? Nah, tepuk tangan pendeta Gilbert. 5 menit pendeta khotbah di sini. Wah, selamat malam. Ini kita repot kalau berdiri depan ibu-ibu semua. Waduh,
Jadi saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Di Alkitab kita orang Kristen ada tulisan gini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, seperti yang Gus Miftah sampaikan, senyum itu harus. Yang setuju bilang senyum itu harus. Saya percaya bahwa tertawa itu baik. Betul? Nah, kalau setuju bilang tertawa itu baik. Colek sebelah saudara bilang tertawalah. Kenapa tertawa itu baik? Yang pertama, tertawa itu adalah skincare yang paling keren. Bu, ibu beli skincare berapa, Bu? Ntar untuk pemutih, untuk ini, untuk itu. Tetapi tertawalah membuat kita lebih muda. Obat awet muda yang terbaik adalah tertawa. Asal jangan sendiri. Yang kedua, tertawa itu buat kita disayang orang. Setuju? Bu, ada banyak suami lari bukan karena wewe gombel, tapi karena bacot ibu-ibu sekalian. Mestinya yang tepuk tangan ini bapak-bapak. Iya. Banyak ibu-ibu udah sampai sembahyang, ya Allah, ada setan mengganggu sampai suami saya lari sama wewe gombel lain. Tetapi setannya mungkin bilang begini, bukan karena saya. Comormu itu katanya gitu. Bu, percayalah, kalau ibu-ibu banyak tertawa, walaupun kerutan sudah mulai muncul, tetapi suami tambah sayang. Yang bilang amin masih ada harapan, yang gak bilang amin udah gak ada harapan sama sekali. Mungkin dalam hatinya pendeta, saya mau tertawa sampai gigi copot semua, tetap suami saya udah gak ada. Goyangnya imannya. Dan yang seperti Gus Miftah katakan tadi, saya percaya orang yang suka tertawa disayang sama Tuhan. Karena tertawa itu bagian dari syukur. Masya Allah. Orang kalau apa-apa ngeluh, apa-apa bersungut-sungut, saya percaya hidup jadi susah. Pak Prabowo di usianya ke-36 masih begitu gagah. Saya percaya karena beliau banyak tertawa, saudara-saudara. Iya kan? Ditanya sama orang, kenapa tidak mau jadi wapres? Beliau tertawa. Karena beliau tahu Tuhan sudah menggariskan sesuatu yang baik. Amin? Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, saya percaya kita suka tertawa. Yang pertama, karena tertawa itu baik buat kesehatan kita. Tertawa itu bikin kita awet muda. Yang kedua, tertawa buat kita disayang orang. Dan yang ketiga, tertawa membuat banyak doa kita dijawab. Tuhan senang dengan orang-orang yang bersyukur. Tuhan senang dengan orang-orang yang menerima semuanya dengan pasrah dan dengan iman bahwa apa saja yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Dan kalau malam hari ini hambanya yang dikirim oleh Tuhan dari Jakarta, yaitu Bapak Letjen TNI Purnawirawan Haji Prabowo ada bersama kita, itu waktunya untuk kita juga bersyukur. Kita berikan tepuk tangan yang beriman. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, hamba Allah yang terkasih, sebelum Pak Prabowo sambutan, saya mau nyanyi lagu Joko Pinggir, tetapi syairnya untuk kita ganti untuk Indonesia. Setuju? Siap-siap di belakang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah. Ala yasin nabibillah. Tawassalami bismillah wa bilhabi rasul.
dan legowo. Beli permen di tengah desa, Prabowo Presiden Indonesia. Siir. Allahumma. Pak Prabowo, karena ini open house Sawalan, jenengan sampun hadir. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Soalnya dikira kampanye kok. Kita duduk depan, itu aku tak apa. Duh, Mas, tolong duduk Mas, depan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kameramen depan, tolong duduk dong. Yang belakang ketutupan nih. Kayak basa Madura. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan, Gus Miftah. Mas, tolong pengertiannya Mas. Pimpinan pesantren Ora Haji. Kacau Mas, duduk Mas. Duduk Mas. Semua pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ora Haji di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka pada malam hari yang baik ini di tempat yang mulia ini, dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu bersyukur atas segala nikmat, segala yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Juga tak lupa salawat dan salam kita tujukan ke junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, terima kasih Gus Miftah atas undangan ini. Terima kasih. Saya juga mau minta maaf, baru sekarang saya datang ke pesantren ini. Sebetulnya janjinya sudah lama, tapi akhirnya sampai. Dan harus saya sampaikan bahwa hari ini sebenarnya saya tadinya cukup lelah karena beberapa jam ada acara dengan belasan ribu purnawirawan, mantan panglima saya, mantan komandan saya, mantan anak buah saya, mantan rekan-rekan saya. Lelah, tapi begitu masuk ke sini kok rasanya kembali semangat. Dan hari ini saya tercerahkan. Saya banyak belajar. Saya melihat bagaimana indahnya bangsa kita, bagaimana mulianya pemimpin-pemimpin agama kita. Bagaimana coba di tempat yang baik, ada kiai, ada pimpinan pondok pesantren, tapi mengundang dan bersahabat
dengan pendeta Nasrani, pendeta Kristen, dan bisa saling bercanda, saling mesra. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Luar biasa. Saya bersyukur. Saya terima kasih, Gus. Saya terima kasih Bapak Pendeta. Jadi ini juga membuat saya tambah semangat, kalau semangat berarti kita tambah muda. Jangan ditanya usia saya berapa. 36. Jangan. Yang penting bukan usia di KTP atau di. Yang penting adalah usia dalam jiwa kita. Jadi saya sangat gembira, saya sangat bersyukur. Saya sangat besar hati. Kalau begini terus, kalau begini di mana-mana, kita percaya dan kita yakin negara kita akan bangkit menjadi negara yang sangat hebat. Saudara-saudara sekalian, saya ini sekarang adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya adalah Menteri Pertahanan dalam kabinet, dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan sekarang saya jadi anak buahnya Pak Jokowi. Waktu tahun 2019 saya jadi pesaing beliau. Saya jadi rival beliau. Ya. Tapi begitu pertandingan selesai, begitu beliau mengajak saya rekonsiliasi, begitu beliau mendapat kebesaran jiwa mengajak pihak yang kalah diajak bergabung untuk berbakti kepada negara dan rakyat Indonesia, saya langsung menjawab, siap, saya bergabung. Waktu saya bergabung, banyak pendukung saya yang agak kecewa. Jangan-jangan ada emak-emak di sini juga yang kecewa. Jangan-jangan. Benar? Ada yang mengatakan, oh Pak Prabowo begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Karena saya orang yang banyak belajar. Saya hobinya belajar sejarah. Dari kecil, saya hobinya belajar sejarah. Dan dari sejarah yang saya pelajari, negara-negara di mana para pemimpinnya tidak bisa kerjasama, di mana para pemimpinnya hanya memikirkan diri sendiri dan golongannya, di mana para pemimpinnya egois, negara itu berantakan. Negara itu berantakan. Tapi di mana ada negara yang para pemimpinnya bisa bersatu, bisa kerjasama, bisa saling menyadari, berbakti untuk rakyatnya, negara itu bangkit menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Karena itu saya bersyukur diberi kesempatan, dan semakin saya sadari bahwa pangkat jabatan itu amanah yang kita pikul. Jabatan, pangkat
kekuasaan itu semuanya harus kita minta izin dari Yang Maha Kuasa dan dari rakyat kita semua. Kekuasaan berasal dari yang di atas dan dari rakyat kita semuanya. Jadi saudara-saudara, kalau saya masih mau berjuang, kalau saya masih mau berbakti, itu semata-mata karena saya ingin memberi apa yang saya miliki, pikiran, tenaga, pengalaman, pemahaman kepada kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Dan saya yakini dan saya laksanakan bahwa saya bisa dan akan dan siap bekerja sama dengan siapapun, saudara-saudara sekalian. Dan karena saya meyakini apa yang kita lihat malam hari ini, apa yang kita rasakan malam hari ini, berbeda agama, berbeda suku, berbeda latar belakang, tapi kita mesra, kita bersahabat, kita berkeluarga. Kalau bahasa orang Minahasa, orang semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Ya. Jadi kelemahan bangsa Indonesia dari dulu ratusan tahun adalah kita sering, pemimpin kita sering bisa mudah diadu domba. Ya. Selalu kita dikacaukan, padahal ternyata kita punya semua keinginan yang sama. Semua ibu-ibu, bapak-bapak, semua keinginan sama. Ibu-ibu hanya memikirkan kebaikan masa depan anak-anak ibu-ibu semua. Benar? Tidak ada seorang ibu yang tidak memikirkan kebaikan anak dan suami dan keluarganya. Ibu-ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak. Dan itulah kita semua juga ingin yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita. Karena itu saya dulu katakan kepada semua pendukung-pendukung saya, Prabowo Subianto tidak mau jadi pemimpin di atas perpecahan bangsa. Tidak mau dan jangan berharap saya mau ikut-ikut dalam hal-hal yang bisa memecah bangsa. Lebih baik saya tidak usah jadi apa-apa. Lebih baik saya tidak mendapat apa-apa daripada bangsa ini ribut dan pecah. Kita harus bersatu dan saya akan bekerja dengan seluruh tenaga saya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, ini memang tidak boleh kita terlalu banyak bicara politik. Ya, tidak boleh. Tapi kalau kita sama sekali tidak singgung politik, padahal ini sudah suasananya politik, berarti seorang pemimpin juga lalai, teledor. Karena itu saya memberanikan diri, saya bicara sedikit tentang politik. Ibu-ibu sekalian, emak-emak yang saya banggakan, ini ya, Gus, emak-emak ini, aduh, tangannya keras-keras. Saya ditarik ke sini, ditarik ke sana. Tapi saya tidak apa-apa, saya ikhlas. Karena saya tahu ditarik itu karena sayang dengan saya. Saudara-saudara sekalian,
saya singgung sedikit supaya kita sejuk dan tenang, ya. Sebentar lagi ini musim politik, karena awal 2024 kita akan mengadakan hajat konstitusional. Kita akan melaksanakan tugas kenegaraan. Semuanya kita punya tanggung jawab. Kita akan melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat, ya. Untuk presiden kira-kira sekarang sudah muncul ya 3 nama kan, kira-kira gitu ya. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mas Anies Baswedan, ada saya sendiri, ya. Saudara-saudara, kita santai-santai saja, saudara-saudara. Karena saya tahu, saya kenal Mas Ganjar, saya kenal Mas Anies, kita sama-sama cinta bangsa Indonesia. Kita sama-sama cinta rakyat Indonesia. Kita sama-sama ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi tidak usah terlalu tegang-tegangan. Kita baik-baik aja. Kita akan bersaing dengan kebaikan. Kita akan bersaing dengan gagasan. Kita akan bersaing dengan santun. Kita akan bersaing dengan pemikiran, dengan program. Siapa yang punya program untuk rakyat? Kita lihat Pak Jokowi berhasil. Untung saya masuk pemerintahnya Pak Jokowi, iya kan? Berarti pilihan saya benar waktu saya bergabung, iya kan? Kalau saya bergabung ternyata Pak Jokowi tidak berhasil, ya rugi. Ternyata beliau berhasil. Yang beruntung siapa? Saya ikut beruntung. Kalau beliau berhasil, menterinya ikut berhasil juga dong, iya kan? Apalagi Menteri Pertahanan, kan begitu, saudara. Jadi kalau beliau dalam survei ratingnya naik, ya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut naik juga, begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Lanjut. Ya. Lanjut. Luar biasa. Majelis ini luar biasa. Kalau biasa saya di tentara dulu, kalau penceramah terlalu lama, resah. Iya. Audience resah. Kemudian di belakang ada yang teriak-teriak. Pas. Untung di sini nggak ada yang teriak pas. Maksudnya pas waktunya Pak. Gitu. Sudah Pak. Jangan terlalu banyak apa? Omon-omon. Itu orang Indonesia Timur itu. Omon-omon. Dia bilang orang Indonesia Timur ya, bilang. Apalagi itu kaset lama, dorang putar lagi. Gitu. Jadi kita kalau bicara dibilang kaset lama. Saudara-saudara mungkin sudah nggak ngerti kaset, ya kan? Dulu kita masih pakai kaset. Jadi saudara-saudara, intinya ingin saya sampaikan, terima kasih Gus Miftah, saya diundang. Terima kasih saya diberi pencerahan. Saya sejuk rasanya. Saya tenang rasanya. Saya semakin semangat rasanya. Saya semakin yakin kita benar. Kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, angka-angka menunjukkan kebaikan semua. Alhamdulillah, karena kita punya pemimpin-pemimpin kemarin ini kompak sampai sekarang, kita menghadapi bahaya yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 yang mengancam seluruh dunia, yang menghentikan ekonomi seluruh dunia. Alhamdulillah, bangsa Indonesia bisa mengatasi COVID-19 dengan baik, dan sampai sekarang kita
pulih kembali, kita bangkit kembali, dan ekonomi kita tidak hancur seperti negara-negara lain, saudara-saudara. Saya punya kawan di Jerman. Dia mengatakan harga BBM di Jerman, harga listrik di Jerman naiknya 200%. 200% naiknya. Bayangkan, kita bersyukur di Indonesia ini masih bisa rakyat kita dilindungi, dibantu. Dan semua indikator menunjukkan bahwa masa depan kita gemilang. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Presiden Joko Widodo memimpin sekarang kebijakan hilirisasi bahan-bahan kekayaan alam kita. Sekarang pemerintah Indonesia tidak akan mengizinkan ekspor bahan-bahan sumber alam kita dalam bentuk yang tidak diolah. Tidak boleh sekarang bahan-bahan kita diekspor sebagai bahan tidak diolah. Harus diolah di Indonesia. Ibu-ibu sekalian, kalau diolah, penerimaan kita, kekayaan kita bisa naik 20 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 19 kali lipat. Semua kekayaan kita akan naik karena program hilirisasi kita. Nikel kita naik 20 kali, boksit kita akan naik, kelapa sawit kita akan naik, karet kita akan naik, tembaga kita akan naik, komoditas kita lain akan naik karena kita akan melaksanakan pengolahan semua bahan-bahan baku di Indonesia untuk menciptakan penerimaan kekayaan yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita semuanya. Saudara-saudara. Dan semua ahli mengatakan tahun-tahun ini, tahun 25 sampai tahun 45, 25 sampai 38, 40, ini adalah kesempatan kita untuk bangkit. Kuncinya adalah pemimpinnya harus rukun, pemimpinnya harus bersatu, pemimpinnya harus kerjasama. Dan itulah kewajiban kita semua. Marilah kita bekerja agar pemimpin-pemimpin kita bisa rukun, jangan ribut, jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikut orang-orang yang menghasut. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Kehormatan diberikan kepada saya. Saya tidak bisa seperti Gus Miftah pinter nyanyi. Karena itu saya mohon diri. Saya berdoa agar pondok pesantren ini semakin kuat, semakin jaya, semakin pengaruhnya meluas, dan Gus Miftah akan semakin berpengaruh karena pengaruhnya lah bisa bantu mempersatukan umat, mempersatukan seluruh Indonesia, dan memberi kesejukan dan kegembiraan. Ya, terima kasih Pendeta Gilbert. Benar, saya memang orang yang senang ketawa, tapi saya tidak mau ketawa sendiri. Ya, saya kira demikian dari saya, Bu Nita. Ya, saya sebenarnya
Prabowo Subianto itu ada yang wanti-wanti, jangan kasih Prabowo Subianto mic, dia bisa bicara 5 jam nggak berhenti. Tapi saya terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Gus Miftah. Terima kasih pencerahan yang saya terima. Saya bahagia malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling. Semuanya berdiri, kita berdoa. Semuanya berdiri. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sekali lagi yang lebih khusus, salli wa sallim daiman. Allah Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum berdoa saya ajak untuk nyanyi lagu syukur, mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Sampai besok berjumpa lagi tanggal 20 malam Ahad Pahing. Saya akan undang artis. Ibu-ibu Zianisi mau tampil lagi nggak? Semuanya kita syukuri kemerdekaan Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari yakin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum berdoa kami beserta jamaah. Terima kasih sekali lagi Jenderal Bapak Prabowo.